Hingga akhirnya, kucing lokal bulu pendek dikawin silang dengan jenis Devon Rex. Jadilah jenis kucing Sphinx hingga saat ini. Nah, jadi sebenarnya kucing Sphinx ini punya bulu teman, namun sangat pendek. Jadi nggak botak. Kalau bulunya pendek, perawatannya pun jadi mudah dong. Nggak perlu sisir-sisir. Ternyata tidak juga teman. Karena bulunya pendek, maka kulitnya banyak mengeluarkan cairan seperti minyak. Selain itu, air liurnya akan menempel saat ia menjilati tubuhnya. Maka, memandikannya harus seminggu sekali atau 2 hari sekali. Untuk sehari-hari, biasanya dilap menggunakan tisu basah agar kebersihannya terjaga. Tapi ingat, tisu basahnya jangan yang ada alkoholnya ya. Jangan lupa juga memotong kukunya agar kesehatan tetap terjaga. Ini Sultan kerjanya observasi terus gak sih? Emang tes observasi itu apaan sih? Emang kamu nggak tahu? Sini aku kasih tahu video pembelajaran tentang teks observasi. Pernah nggak sih kalian kepo? Kenapa penelitian bisa menemukan fakta-fakta tentang makhluk hidup, budaya, hingga peristiwa yang terjadi dengan acuan fakta dan objektif atau kenyataan? Kalau mau tahu, simak video. Teks laporan hasil observasi. Kita bisa mengetahui fakta-fakta tentang makhluk hidup, budaya, hingga berbagai peristiwa yang terjadi dengan acuan fakta dan objektif atau kenyataan karena dilakukannya observasi. Apa sih yang dimaksud observasi? Mari kita cari tahu lebih lanjut. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah karangan yang berisi paparan hasil kegiatan pengamatan, penelitian, riset, survei, atau kunjungan terhadap suatu objek. Struktur teks LHO. Yang pertama terdapat pernyataan umum, berisi bagian pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang hal yang akan diamati. Yang kedua terdapat deskripsi bagian, yang berisi penjelasan detail mengenai objek dan bagian-bagiannya. Yang ketiga terdapat deskripsi manfaat, yang berisi manfaat atau fungsi objek yang diamati. Pernyataan umum. Kucing adalah hewan peliharaan populer yang berasal dari kelas mamalia. Kucing termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora karena pada dasarnya adalah pemakan daging. Salah satu cirinya terlihat dari gigi tajam dan taringnya. Kucing yang berada di sekitar rumah atau dipelihara disebut dengan kucing domestik. Terdapat setidaknya 4 jenis kucing, yaitu Angora, kucing hutan, kucing Persia, dan kucing kampung bila dikelompokkan berdasarkan asalnya. Berdasarkan keturunannya, terdapat 6 jenis, yaitu Sphinx, Siam, Manx, Persia, murni, dan campuran. Deskripsi bagian. Kucing mempunyai sepasang mata unik dengan kemampuan penglihatan tajam. Hal ini amat berguna untuk aktivitas perburuan mangsanya pada malam hari. Selaput pelangi pada mata kucing berfungsi untuk mempersempit bila cahaya terlalu terang. Ciri lain dari fisik kucing adalah adanya misai atau kumis kucing. Jantan maupun betina memilikinya karena misai memberikan kucing kemampuan untuk bisa mendeteksi arah yang benar di kegelapan. Meski kecil, namun misai amat sensitif mendeteksi arah angin. Struktur teks laporan hasil observasi. Deskripsi manfaat. Kucing banyak dimanfaatkan oleh manusia. Para petani memelihara kucing untuk berburu tikus yang bisa memakan hasil ladang. Selain itu, kucing juga amat peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan.
Bukan mitos bahwa perpindahan kucing seringkali merupakan pertanda akan adanya bencana. Struktur LHO. Kesimpulan, kucing merupakan hewan mamalia yang lucu yang sering sekali dipelihara. Masing-masing tubuhnya, mulai dari mata, kumis, dan telapak kaki, memiliki fungsi masing-masing untuk kelancaran hidupnya. Kucing banyak dipelihara sebagai penghuni lain rumah ataupun untuk memburu tikus bagi petani. Ciri-ciri: 1. Bersifat objektif dan tidak memihak. 2. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 3. Ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan. 4. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, dugaan yang tidak tepat, atau pemihakan terhadap sesuatu. 5. Sifatnya universal dan global. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Untuk mengetahui apakah suatu teks termasuk ke dalam laporan hasil observasi adalah dengan mengidentifikasi ciri-ciri yang dimiliki oleh laporan hasil observasi yang meliputi: yang pertama yaitu bersifat universal. Artinya, hasil laporan observasi ini bersifat lebih luas dan objektif, sehingga laporan justru tidak fokus secara spesifik. Yang selanjutnya yaitu objek observasi tunggal. Objek yang diamati untuk teks observasi ini biasanya adalah objek yang tunggal. Artinya, objek yang diamati ini adalah objek yang spesifik, meskipun hasil dari penulisannya nanti bersifat universal. Fakta sumber dari observasi yang dilakukan juga penting berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Lengkap di sini berarti hasil observasi ditulis secara lengkap dan sempurna dalam penulisannya. Terbarukan atau relevan. Artinya adalah penelitian yang dilakukan harus mengangkat isu yang sedang hangat dibicarakan atau masih relevan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan teks laporan hasil observasi. 1. Menyelesaikan suatu persoalan atau yang sedang terjadi. 2. Menemukan teknik baru untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. 3. Sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif. 4. Melakukan kontrol dan evaluasi terhadap suatu barang atau fenomena. 5. Mengetahui perkembangan suatu peristiwa. Fungsi teks laporan hasil observasi. 1. Melaporkan tanggung jawab dari data yang telah diamati. 2. Menjelaskan latar belakang dari sebuah penyusunan kebijakan, keputusan, dan penyelesaian masalah. 3. Sarana untuk mendokumentasikan sumber informasi mengenai suatu fenomena atau benda yang valid.